Guys, ternyata ada satu lagi manfaat jadi wibu. Belajar parenting. Selain hiburan, Demon Slayer mengedukasi para wibu buat belajar parenting. Berkat parenting ma bapaknya, Tanjiro bisa bertahan hidup dari tipu daya iblis. Widih, kok bisa sih? Usut punya usut, selain menganut ilmu pernapasan matahari, keluarga Tanjiro menganut ilmu authoritative parenting atau pola asuh otoritatif. Dikenal juga dengan pola asuh demokratis. Ingat adegan ini nggak? 僕はこの病の苦しみから逃れられるなら人を傷つけてもいいと思っていた。君の夢の中、心の中は温かかった。僕が探していたから連れてきたのかい。僕は壊そうとしていたのに、どうして中にいた光る小人が僕の心を照らしてくれた。 Yap, inti jiwa Tanjiro gak jadi ditusuk sama anak suruhan iblis. Tadinya, si anak ini udah niat mau bunuh Tanjiro dengan masuk ke alam mimpinya. Tapi gak tega karena hatinya Tanjiro tuh selembut, setulus, dan sehangat itu. Beberapa penelitian menyebutkan kalau pola asuh otoritatif berdampak positif pada kecerdasan emosional anak. Outputnya lihat aja deh si Tanjiro. Kelihatan kan se-green flag apa, se-positive vibes apa Tanjiro. Bentar. Tapi apa hubungannya kecerdasan emosional sama bertahan hidup? Jadi guys, penelitian itu udah membuktikan kalau anak yang cerdas secara emosional banyak dipengaruhi oleh pola asuh otoritatif. Dan penelitian tentang pentingnya kecerdasan emosional ini udah banyak menunjukkan sangat berkaitan erat dengan kesuksesan seseorang. Apa yang membuat anak suruhan iblis mengurungkan niatnya buat membunuh Tanjiro? Awalnya, anak ini udah bertekad buat membunuh, tapi tiba-tiba ia merasa simpati pada Tanjiro. Kita semua tahu, khususnya para wibuan dan wibuati, kalau Tanjiro itu positive vibes banget anaknya. Ternyata guys, emosi itu bisa menular secara ilmiah melalui sistem neuron cermin. Ketika kita mengamati tindakan atau perilaku orang lain, ada neuron yang aktif mendorong kita untuk mencerminkan perilaku serupa. Inilah yang disebut dengan sistem neuron cermin. Kuncinya ada di sesuatu yang kita amati. Kalau kita mengamati sesuatu, hal itu bisa jadi faktor penularan emosi. Seperti halnya ketika kita mengamati seseorang tersenyum, kita akan ikut tersenyum. Ketika kita berada di dekat orang pendendam, kita akan ikut merasakan aura negatifnya. Adapun faktor yang mempengaruhi penularan emosi ini tidak terbatas pada komunikasi verbal dan non-verbal. Faktor lingkungan juga mempengaruhi seperti musik, aroma, dan suasana. Nah, suasana. Dalam hal ini, anak suruhan iblis tuh mengamati lingkungan sekitar. Ia merasakan ketulusan dan kebaikan yang terpancar dalam diri Tanjiro. Pada saat itu, sistem neuron cerminnya aktif. Ia dapat merasakan kenyamanan dan kehangatan yang memicu timbulnya simpati untuk tidak membunuh Tanjiro. Yuk, wibu-wibu, calon orang tua, atau yang udah jadi orang tua, kita usahakan parenting autoritatif kayak emak bapaknya Tanjiro. Beberapa penelitian membuktikan kalau pola asuh otoritatif ini tuh berdampak positif pada kecerdasan emosional anak. Kontribusinya nggak kalah penting membuat manusia zaman sekarang bertahan hidup. Emang sepenting apa sih kontribusi keluarga buat membangun mental anak? Wibuan-wibuati, mari kita contoh parenting keluarga Tanjiro. Kalau keluarga Tanjiro bukan penganut authoritative parenting, Demon Slayer udah tamat di Mugen Train karena MC-nya pasti mati karena nggak bangun dari mimpi yang udah kena guna-guna iblis. Yang bikin Tanjiro bebas dari guna-guna iblis adalah ingatan keluarganya. Kalau keluarga Tanjiro bukan penganut authoritative parenting, Nezuko juga udah jadi iblis abadi di season 2 episode 7 karena makan manusia. Terus apa yang bikin Nezuko bisa tahan godaan untuk nggak makan manusia? Ingatan keluarganya. Tapi masih ada yang mikir, kalau pola asuh otoriter bisa membentuk mental anak jadi kuat dan tangguh. Kan udah terbiasa dengan kerasnya pola asuh gitu, jadi dia bisa lebih siap menghadapi dunia yang lebih keras. Tapi gak gitu konsepnya. Berdasarkan penelitian Diana Baumriet, anak-anak yang diasuh dengan pola asuh otoritatif atau demokratis berpotensi memiliki tingkat kedewasaan, kemandirian, dan tanggung jawab sosial yang lebih tinggi dibanding anak-anak yang dibesarkan dengan pola asuh otoriter atau permisif. Keluarga Tanjiro mengajarkan pentingnya menciptakan ruang aman dan nyaman bagi anak. Jadi ketika ia berada di puncak keberhasilan, ia ingat bahwa keberhasilannya ini tidak terlepas dari kontribusi orang lain, sehingga ia tidak tumbuh jadi anak dengan temperamen yang buruk. Sebaliknya, ketika hidupnya sedang tidak baik-baik saja, ia bertemu dengan orang manipulatif, pasangan yang selingkuh, berkali-kali gagal, ia tidak berlarut-larut karena ia tahu ada orang-orang yang senantiasa mendukung, menerima, sehingga ia tahu kemana ia harus pulang. Demon Slayer mengajarkan kita bahwa sekeras apapun dunia luar, Tanjiro dan Nezuko tahu kemana ia harus kembali.
Sekeras apapun dunia luar, ia akan menemukan jati dirinya. Ia akan menemukan kembali kepercayaan dirinya. Karena ia akan selalu merasa memiliki orang-orang yang mendukungnya. Sejauh apapun ia pergi, keluarga adalah tempatnya pulang. Wibu juga bisa belajar parenting, guys. Selain belajar parenting, apalagi ya guys manfaat jadi wibu?